Halo geng, jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Ya, bagaimana jika sahabat kita tidak peduli? Bagaimana kita menentukan arti persahabatan yang seharusnya sesuai dengan yang kita inginkan, geng? Terkadang persahabatan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Yaitulah yang namanya kehidupan. Kadang apa yang kita inginkan tidak seperti yang ada di dalam benak kita. Memang untuk pertemanan itu kita membutuhkan banyak waktu. Dan kita membutuhkan rangkuman-rangkuman waktu untuk bisa menyatukan segala sesuatunya itu agar persahabatan itu bisa menjadi lebih baik, the best. Dan banyak sih ada yang mengatakan kalau kita berteman itu sudah 11 tahun, insya Allah dia kedepannya akan menjadi sahabat yang benar-benar menjadi sahabat yang mengerti tentang keadaan mereka. Tapi di sini yang mengerti tentang antara satu dengan yang lainnya ya. Tapi di sini mereka bersahabat itu adalah sahabat yang benar-benar di sana ada dia, di sini ada dia, di sini ada A, si B ada, di sini ada B, di sini A ada. Nah gitu, selama 11 tahun mereka jangan misah gitu. Jadi kan mereka udah tahu kalau memang 11 tahun sudah berteman, tapi akrabnya pernah 3 tahun, menghilangnya 5 tahun, lalu kembali berteman sekitar 1 tahun. Udah berapa tahun? 8, 9. Lalu kemudian menghilang 1 tahun, 10. Lalu berteman lagi 1 tahun, 11 tahun. Ini kalau itu tidak bisa menjamin bahwa persahabatan itu akan langgeng. Dan persahabatannya langgeng selama bertahun-tahun itu tidak bisa dibuktikan dengan waktu juga. Dan kita perlu untuk seperti yang aku bilang tadi, rangkuman waktu. Dimana di sini di rangkuman waktu ini kita butuh segala sesuatu yang membuat antara sahabat dengan sahabat itu menjadi saling percaya hampir 100%. Tidak ada duka, tidak ada nestapa, dan tidak ada sesuatu hal yang membuat mereka menjadi musuh. Buat pertemanan kamu menjadi langgeng kepada teman kamu yang kamu inginkan, geng. Terkadang untuk mencari teman itu kita juga tidak bisa memilih. Kita menginginkan si A menjadi teman sahabat kita, tapi kadang-kadang ada sesuatu hal yang membuat kita ilfil karena mungkin sifat dia atau gimana, atau mungkin dia orangnya pelit. Itu salah satu kendala ya. Kalau kita berteman dengan orang pelit, kadang-kadang itu bukan jaminan untuk menjadi sahabat. Dan masalah persahabatan, geng, itu tidak hanya untuk berlaku satu dengan satu aja ya, tapi terkadang persahabatan itu ada yang sampai mereka berlima, berenam, bertujuh, dan mereka kompak segala-galanya dan selama-lamanya. Itu jarang sih, sesuatu momennya paling jarang banget. Dan kebanyakan sahabat yang benar-benar mereka menjadi sahabat, kebanyakan terkadang hanya ada berdua, ada bertiga. Tapi jarang sih yang menjadi yang sampai ada berlima, berenam, bertujuh. Jadi geng, di sini buat untuk persahabatan kita, awali persahabatan kita dengan segala sesuatu yang membuat kita menjadi dirindukan. Kita nggak perlu menjadikan teman kita agar berlaku seperti yang kita inginkan. Yang penting pertama itu adalah kita kembali kepada diri kita sendiri loh. Menjadi sahabat itu memang sesuatu yang paling terindah. Menjadi sahabat itu adalah impian orang. Dan menjadi sahabat itu juga adalah sesuatu yang akan membuat kita di masa-masa ke depan menjadi sesuatu yang terbaik. Mungkin kita ada kekurangan apa, mereka bisa membantu ya kan. Jadi geng, di sini ulas kehidupanmu. Yang penting kamu melakukannya, kamu melakukan seperti ini. Yang penting dalam persahabatan itu kita harus mencocokkan kesamaan. Mungkin salah satunya itu adalah hobi, ya kan? Hobi teman kita, jadi kan bisa kesana kemari, kita bisa bareng. Jadi di sini kita bisa membuat segala sesuatunya itu menjadi sama, dan kita semakin menjadi akrab, dan kita menjadi mengetahui, dan kita menjadi tahu tentang perihal pribadi masing-masing. Dan
Selanjutnya kita lakukan adalah kejujuran. Kejujuran itu sangat diperlukan dalam persahabatan, geng. Bagaimanapun, jika kamu bersahabat, kamu tidak jujur, kamu akan menjadi bulan-bulanan dan kamu akan menjadi musuh di saat itu juga. Jadi, apapun yang terjadi, jika kamu mempunyai persahabatan, usahakan sahabat itu nomor satu, dan sahabat itu adalah orang yang tidak bisa kita dustai. Jadi, kita tidak perlu untuk berdusta, geng. Kita harus jujur, apapun itu. Misal, contoh, kita mau jalan-jalan nih sama teman. Kata si A, yuk kita nongkrong di sini. Lalu kita bilang, malas. Loh, dia bilang, mana kenapa? Aku gak punya uang. Uangku lagi menipis nih. Malas banget aku jalan-jalan. Oh ya udah, dia kata si A kan. Gak apa-apa. Aku traktir. Aku yang bayarin. It's okay, langsung jadi. Ini kan demi persahabatan, traktir itu adalah sesuatu yang paling bagus. Jadi geng, di sini kejujuran itu perlu. Jadi kita benar-benar harus membuktikan bahwa kita benar-benar nggak punya uang. Kalau kita memang membuat kita diajak ke sana ke sini, kita nongkrong, kita bilangnya kita nggak ada uang, dan ternyata tiba-tiba secara tidak sengaja teman kita tahu di dompet kita ada uang 200.000. Ini kan sesuatu yang bikin jengkel. Jadi kita nggak perlu untuk berdusta. Awali diri kamu untuk jujur terhadap sahabat kamu. Dan di antara banyak pertemanan, geng, di antara banyak pertemanan dan di antara orang yang kita lewati, orang yang kita lalui, dan orang yang kita dekati, baik pun mendekat atau kita yang mendekat di dalam suatu komunitas ataupun di ruang sesuatu tempat di mana kita bisa menjadi teman, kita belum tahu apakah dia nanti masa depannya akan menjadi sahabat sejati kita. Ya kan? Makanya dari sini kita harus memperlihatkan dulu tentang diri kita. Kita harus memperlihatkan dulu bagaimana tentang jiwa kita. Ya kan? Jadi kita nggak perlu untuk berdusta, geng. Dan kalau bisa sih selanjutnya ini, apapun keinginan teman, selama keinginan teman itu berbau positif, berbau yang aman-aman, dan tidak menjerumuskan ke dalam narkoba ataupun apa, ya it's okay, ikutin aja, ya kan? Selama kita nyaman, kita belajar berusaha untuk nyaman. Jadi apapun yang diajak teman, ayo sebisa mungkin kita harus bisa loh. Kita harus bisa untuk menuruti apa yang dia inginkan, geng, ya kan? Dia pengennya minta temanin, kita temanin ngopi, ya temanin lah sebisanya, walaupun saat itu keadaan kamu sedang capek. Toh secapek-capeknya diri kita di saat kita dibawa keluar rumah, di saat kita jalan, di saat kita ngopi bareng, capek itu pasti hilang, yakin deh. Pasti, ya kan? Jadi geng, di sini kita perlu sesuatu yang membuat teman kita nyaman. Jadi apapun yang diinginkan teman, kalau bisa sih ikutin. Kecuali kita dalam keadaan yang mendesak dan kita tidak benar-benar tidak bisa, teman kita pasti bisa untuk mengerti kita. Contohnya, kita punya pekerjaan dan kita harus mengerjakan ini, ya kan? Dan kita cuma butuh laptop ataupun komputer, jadi kan tidak bisa dibawa ke sana atau ke tempat nongkrong, ya kan? Jadi teman bisa memaklumi lah, ya kan? Jadi kita ada kejujuran, ada sesuatu yang harus kita penuhi adalah janji. Kita harus benar-benar bisa membuat teman kita nyaman, geng. Dan selanjutnya, di saat kita berteman itu, kita juga membutuhkan hal yang membuat teman kita itu nyaman, loh, geng. Apa yang kita lakukan? Ya itu, kalau kita punya uang, ya silahkan traktir teman. Teman memang tidak mengharapkan, tapi belajarlah untuk kita bisa mentraktir. Seperti aku sih, aku punya teman kan, teman-teman waktu SMP. Teman aku, kami berlima, di saat kami nongkrong, di saat pengen bayar, di antara kami berlima ini, kami duluan ke kasir. Siapa duluan? Tahu-tahu udah dibayarin.
Ya ini kan adalah sahabat. Ini contoh. Ini contoh sesuatu yang paling ideal banget untuk menjadi sebuah persahabatan di masa depan. Jadi kita perlu banget untuk membuatnya seperti ini. Jadi kita tidak perlu untuk menjadi pelit, geng. Terhadap sahabat sendiri kita pelit, wow. Sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu hal yang tidak membuat kita bergairah, sehingga akhirnya semua orang akan menjauh karena kita pelit. Dan juga, geng, di dalam pertemanan itu, di saat kita masih menjadi teman, kita belum menjadi yang sahabat sejati ya. Jadi di sini kita juga perlu membuktikan kepada mereka, kita perlu membuktikan bahwa kita adalah orang baik. Terkadang sih yang namanya kita berteman, terkadang ada juga sih yang belum tahu dengan sifat kita, yang belum tahu dengan yang masih belum bisa untuk mempercayai 100%. Jadi di sini, geng, dalam pertemanan ini agar dia benar-benar menjadi sahabat di masa depan, kita harus menjaga mulut kita, geng. Karena mulut itu sangat penting untuk pertemanan kita menuju persahabatan yang abadi. Karena, geng, mulut juga yang membuat hancur pertemanan, mulut juga yang membuat kita terus berteman selamanya. Makanya, geng, kita agak perlu untuk membuat berita-berita buruk atau apapun, atau gosip apapun tentang teman kita kepada orang lain. Jadi kita nggak perlu, jika memang kita akan selalu ketemu mereka di suatu tempat dalam sebuah grup, ya kan, itu sesuatu yang tidak penting banget kalau kita harus mengungkap aib teman kita sendiri loh. Jadi kita benar-benar harus jaga mulut kita, dan kita harus bisa menghargai orang lain dengan cara menjaga mulut kita. Apapun kesalahan teman, kita memang bisa untuk mengatakan, kita menegurnya, ya kan. Tapi yang apapun masalah aib teman, kita nggak perlu untuk mengungkapkannya ke khalayak ramai. Kita nggak perlu untuk menggosipkannya lagi. Cukup kita berteman 10, kita menggosipkan orang yang di luar sana, bukan menggosipkan orang yang di dalam ruang lingkup pertemanan ini. Jadi kita nggak perlu untuk menggosipkan lagi, karena jika ketahuan itu sesuatu yang bikin rusak juga pertemanan kita. Makanya, geng, perlu ada untuk hasrat membuat kita menghancurkan persahabatan. Jadi tetap jaga mulut kita, dan sampai kapanpun kita harus bisa menjaga tentang aib teman kita. Bagaimanapun, jika kita ingin menjadi sahabat yang terbaik, kita harus bisa menjaga mulut kita, geng. Karena mulut ini peranannya sangat penting sekali untuk kedepannya. Ya udah, geng, sini saja dulu tentang pertemanan menuju persahabatan yang sejati. Ya udah, geng, thank you ya. Thank you yang udah nonton.